Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita semua, khususnya jemaat Gereja Tema Injil, Jemaat Wangon. Shalom sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan mulai ibadah kita di rumah. Kita akan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kita pujikan pujian bagi Tuhan. Hanya dekat Allahku, aku tenang. Haleluya. Keselamatan
luar biasa Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami bisa beribadah secara di rumah Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami awali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan kita menyatakan Tuhan itu sangat baik dan sungguh sangat baik dalam hidup kita. Sekalipun kita ibadah di rumah tapi tetap semangat. Amin. Amin. Bersorak-sorak bagi Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita selalu dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Untuk itu kita saatnya mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, dan kita akan pujikan pujian bagi Tuhan. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu
datang padamu, kami siapkan segenap kehidupan kami untuk mendengarkan sabdamu. Kami terus bersatu hati melawan pemerintah, penguasa, penghujung darah roh jahat. Kami lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan sabda yang hidup, firman yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun juga berada. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 127. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang tidak diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita ada sekarang ini karena ada orang tua kita. Nah, saat ini kita melihat bahwa bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan itu. Karena yang pertama, ada campur tangan Tuhan di dalam setiap keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi Tuhan adalah aktor utama di dalam keluarga. Tuhan yang membentuk keluarga. Tuhan yang mempersatukan pria dan wanita membentuk satu keluarga. Ya. Sungguh Tuhan itu yang berdaulat, mempertemukan pria dan wanita menjadi satu keluarga baru. Ya. Membentuk suatu rumah tangga yang baru. Nah, dan rumah tangga itu diberkati bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi karena Tuhan campur tangan, sehingga apa? Bisa makan roti, ya, bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Karena apa? Semua diberikan kepada yang dicintainya, yaitu rumah tangga yang diberkati Tuhan. Nah, pertama adalah campur tangan Tuhan begitu luar biasa. Dia berotoritas untuk mempertemukan pria dan wanita. Ketika rumah tangga sudah terbentuk, saudara, ada hasilnya, yaitu anak-anak. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak laki-laki adalah berkat Tuhan, kekuatan Tuhan ditaruh di dalam anak-anak yang lahir daripada keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Demikian juga buah kandungan adalah suatu upah. Ini melibatkan adalah adanya anak-anak perempuan juga. Adalah suatu upah daripada Tuhan, di mana setiap rumah tangga adalah hamba-hamba Tuhan, sehingga sebagai upah daripada hamba-hamba Tuhan diberi anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, dikatakan bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka, adalah harta yang sangat berharga daripada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah saudara, karena saudara berkati oleh Tuhan dengan anak laki-laki dan juga buah kandungan. Nah, ini melibatkan juga di sini, terkait di dalamnya adalah ada anak-anak perempuan. Itu adalah suatu upah pemberian daripada Tuhan. Ketika kita hidup di muka bumi ini, diberi pekerjaan oleh Tuhan, diberikan kegiatan oleh Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, diberi upah. Upahnya adalah anak-anak yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih daripada Tuhan, begitu berharganya anak laki-laki, maka dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, saudara-saudara,
hidup di dunia ini adalah hidup dalam pertandingan, adalah perjuangan. Ya, seperti pahlawan yang mau mengalahkan suatu kota, yang mau mengalahkan musuh. Ya, makanya pahlawan membutuhkan anak panah, senjata yang sangat menentukan kemenangan, senjata jarak jauh. Nah, anak-anak diibaratkan seperti panah di tangan pahlawan, ya, diarahkan, ya, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ya. Anak-anak akan diarahkan, nah, bukan dengan kemampuan daripada kekuatan orang tua, tapi Tuhan yang akan mengarahkan kemana anak-anak akan dituntun oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Sehingga di sana dia akan melakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dunia akan melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang perkasa di muka bumi. Karena anak laki-laki ini tidak hanya berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi juga melibatkan kekuatan Tuhan sehingga di muka bumi bisa berprestasi, bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bisa berhasil mempermuliakan nama Tuhan. Nah, dengan demikian saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga-keluarga dimanapun juga berada, saudara adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara punya anak baik laki-laki maupun anak perempuan, semua diberkati oleh Tuhan. Dan saudara sebagai anak-anak sedang dipersiapkan, ya, untuk menuju kepada sasaran yang tepat sesuai dengan arahan Roh Kudus. Kemana saudara akan diarahkan, kemana saudara akan ditempatkan oleh Tuhan, itu Tuhan sendiri yang mengarahkan. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai anak-anak taat kepada orang tua, belajar sebagai murid dan melakukan usaha-usaha yang orang tua arahkan. Sehingga apa? Saudara menjadi semakin tajam, ya, semakin tajam. Sehingga apa? Di muka bumi ini mengalami keberhasilan demi keberhasilan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, seperti anak panah di tangan pahlawan itu diarahkan. Ya, pertama itu ditarik, ya, ditarik begitu kuat, direntangkan sekuat-kuatnya, dan ketika dilepaskan, anak panah itu akan meluncur jauh dengan sekuat tenaga. Itulah yang akan terjadi pada masa kini, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda di akhir zaman ini akan melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi anak-anak muda. Tuhan memberkati anak muda dengan kekuatannya, dengan visinya, dengan masa depannya, dengan teknologi yang ada pada masa kini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai. Supaya apa? Supaya sampai kepada tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ketika anak-anak bisa diarahkan, berhasil, sukses mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, orang tua diberkati. Karena apa? Anak-anak melakukan hal yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan, dan ketika berbicara di pintu gerbang bersama-sama dengan orang-orang, bahkan orang-orang yang memusuhinya, dia tidak malu. Karena apa? Anak-anaknya diberkati Tuhan, anak-anaknya berhasil secara khusus di masa pandemi ini, tidak takut. Seperti anak panah diarahkan, ada angin, ada cuaca, ada hujan, ada badai, tetapi panah itu terus melesat. Dan di masa pandemi ini, saudara, anak-anak bisa menuju kepada sasaran tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, karena bersama-sama dengan Tuhan, sehingga sukses, berhasil. Dimanapun juga engkau anak-anak muda, ini adalah masa depanmu. Engkau akan membuat secara yang ajaib di akhir zaman ini. Engkau akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Jangan takut, karena Tuhan bersamamu. Walaupun ada virus corona yang merajalela, tetapi Tuhan bersamamu. Engkau sedang diarahkan kepada tujuan yang sangat jelas, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun juga engkau diarahkan, diberikan pekerjaan, diberikan suatu visi oleh Tuhan, ke situ Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan sehingga visi itu tercapai, terlaksana, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berbahagialah keluarga-keluarga Kristen. Inilah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Shalom, kiranya damai Tuhan turun ke atas kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan,
bahwa firman-Mu sudah disampaikan. Keluarga yang diberkati Tuhan karena ada campur tangan Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan karena mempunyai anak-anak yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk memasuki masa depan yang gilang gemilang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Tuhan memberkati saudara sekalian. Apa yang saudara lakukan, Tuhan memberkati. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati menjadi berkelimpahan. Dan Tuhan membuat saudara semua berhasil. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber berkat yang tidak pernah kekurangan dan tidak pernah kewalahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah berkorban untuk saudara, mencurahkan darahnya, menebus saudara supaya saudara hidup kudus. Dan dari Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri saudara akan mengarahkan saudara, sehingga saudara tidak takut, saudara mengalami kemenangan, keberhasilan. Semua berkat ini tercurah kepada saudara secara berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.